yattaqun. Dan mereka itulah orang yang bertakwa. Nah, takwa ini takwa ke Allah. Memelihara batasan hukum-hukum Allah, memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Aneka Pak. Jadi takwa nikah taknya tawadu, artinya tunduk patuh kepada Allah. Oke. Qafnya qanaah, menerima apa adanya pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Waunya wara, oke. Wara, tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Iya-nya yakin, ada takwa. Mundi yakin ke Allah SWT dengan keimanan dan ketakwaan, itu akan berangkat perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jangankan meninggalkan yang buruk, Pak. Yang baik saja belum tentu kita seumur hidup bisa kita ngamalkan semua apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maki emak tidak makasih buruk. Kop-kop dengan akal bain, akalnya kan bisa memilih mana yang baik di antara yang buruk, apalagi dengan iman dan takwa kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau yakin ben Allah Subhanahu wa taala, laisal birra, bukanlah kebaikan. Benih kebagusan, benih kebajikan. Antuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi. Panjenengan menghadapkan wajah panjenengan nika ke barat ke timur. Artinya menaik Ka'bah nika nun, ke Ka'bah Mekah sebenarnya Mekah. Orang mana pojok sekitar Ka'bah, nggih, sebarat ngadep ke timur, timur ngadep ke barat, sedaja ngadep ke laut, selaut ngadep ke paham. Nah, nikah saya hadapin Ka'bah sebagai kultus untuk apa? Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadapkan wajahmu, katanya Allah, ke Mekah. Hadapkan wajahmu ke Baitul Atiq, Ka'bah mungkin. Tapi kan bukan hanya kamu menghadapkan wajahmu kepada Ka'bah, menghadap ke barat ke timur, kalau gede aja benih ini kepada Allah. Tapi yang namanya kebaikan, aku yakin, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Ini Pak, puncaknya ini iman, benih pojok Pak. Siapa yang merasa apa aja ini apa merasa puas bisa masuk surga dengan pojok? Karena pojok ini kan juga tidak menjamin panjenengan bisa masuk surga dengan pojok. Gimana membiarkan khusyuk? Gimana membiarkan pojok yang terima ben Allah? Terus bagaimana kalau kita tidak mengerti syariatnya? Apalagi? Jadi apa yang diandalkan dalam sholat itu kalau kita tidak mengerti tentang masalah syarat dan masyurutnya, hukum-hukumnya? Coba mun gula apa tak panjenengan nikah amben mun kerdil pun atena. Oh iya, engkau apa aku bisa, aku tahu tentang masalah syariatnya, tentang rukun-rukunnya, tentang syarat dan masyurutnya, bagaimana dengan wudunya, bagaimana dengan takbir sampai kepada salamnya. Apakah guru-guru apa jangan ini betul-betul diterima oleh Allah? Kemudian ragu ketika ditanyakan apakah kemudian nikah khusyuk dalam sholat. Karena orang yang khusyuk dalam sholat ini Pak, tak maksiat Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kebanyakan orang Islam itu berbuat keji dan mungkar. Coba misalkan yang berzina adalah orang Islam, yang masuk penjara orang Islam, orang yang minum khamar orang Islam. Mun orang kafir minum khamar, mun orang kafir azina, memang sudah perbuatan mereka. Oleh karena itu kita beda dengan orang kafir. Oleh karena itu jadikan kamu orang Muslim seutuhnya. Dengan apa? Sempurna keimananmu dan keislamanmu dengan Al-Quran.
Jadi Al-Quran ini kan merupakan kultus bagi kita untuk menjadikan sebagai pedoman hidup bagi kita. Sehingga abad tak melencang-melencang Allah saja. Dengan kebetulan, dengan kebetaan, astagfirullah, apa kebetulan, astagfirullah, enggak ada. Bagaimana kita hidup itu lurus menuju Allah. Karena apa? Karena orang mereka menuju dari dunia sampai di akhirat nikah perlu jalan yang lurus. Hada siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus. Al-Quran. Muntah nuku Al-Quran, muntah ngaca Al-Quran. Hebat kamu macam masuk surga, Pak. Nah, solat baik ketika ditimbang-timbang, ketika dipikirkan apakah benar ya solat saya diterima oleh Allah SWT. Bingung sudah. Ketika ditanya tentang masalah syarat dan rukunnya. Rukun-rukun solat ada berapa? Tak tahu. Pas pun tak tahu berapa. Ya kau jaki, baru tak tahu. Tak ajar berbulu bulan. Ya ada ajar atau makin. Karena orang Islam ini harus belajar sampai mati Pak belajar itu. Mun pancen singgung ke pancen dia habis nikah. Apa pancen yang betul-betul mun salat nikah khusyuk, nikah perlu dikasih dicari tahu. Ya, perlu dicari tahu. Kalau dikasih tahu misalkan ada 17, apaan baik? Bingung boleh. Perlu dicari. Supaya apa? Supaya betul-betul syarat dan maksudnya sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam kamu betul-betul tahu tentang masalah syarat dan maksudnya sholat. Yang rukunnya ada 17 itu tadi. Kalau tidak 17 bagaimana? Ya tidak sah. Apa jam tak salam? Apa jam tak macam takbirul ihram? Ya batal. Apa jam tak ruku sekalian? Ya batal. Karena ruku itu syaratnya, sujud syaratnya, baca salawat syaratnya, tumakninah itu syaratnya. Nah, cari tahu itu. Itu pun kalau tahu bagaimana kita menetapkan khusyuk itu dalam sholat, boleh Pak. Karena masalahnya kan masalah sholat, masalah benih para syariatnya saja. Tetapi hakikat daripada sholat yang menyebabkan syariat itu keelang diartikan daripada kalau kita sudah masuk kepada ma'rifat. Thank you. Nah, kepada hakikat. Kalau sudah hakikat akan tahu tentang masalah ma'rifat. Oh iya kedudukannya sholat. Kedudukan sholat. Nah, mau berbuat dosa kelihatan dosanya. Mau buat salah sedikit kelihatan salahnya. Walaupun sedikit. Kenapa? Lampunya terang, Pak. Mau lampu terang ini kan andi jarum geger tengah leem. Tapi lampu 5 watt, Pak. Berjarum cing-cing. Oke. Tapi pakai baju ya jalan orang di bawah sinar 5 watt kena kincir ke pakai jarum. Mau tak percaya kan tekut tabur dia yang tanian tinggi pakai baju kira-kira yang mana jalan tak kena cocok coba nek. Tapi mana biar nek terang enggak ingat kan beri pakai baju itu ngalih. Kenapa terang? Sama dengan orang yang punya ilmu, tambah banyak ilmunya tambah terang Pak. Kau ngari ya bojeng kau ya. Pas berem manika bib, mun bojeng gula ngani kabib. Gula pun omol bib. Asuh wala apa ngajar, makrifat letak dengan dekat olesan. Ngajar ajar ke siapa? Kurun tadi ngajarin. Bingung Pak. Dengan kebingungan kamu masuk surga? Lengan dia mikirin. Enggi. Nah, makanya kau yakin bin Allah SWT. Bukan hanya sholat saja kamu yang dipikirkan menghadap ke barat, menghadap ke timur dengan syarat dan masyruqnya. Tetapi yang paling penting dalam sholat itu untuk menegakkan sampai panjenengan akan apa? Mendatangkan kehusyuan dalam sholat. Iman ke Allah, yakin ke Allah. Benih seperti yang sholat. Ya, seperti yang sholat keliru. Sholat itu penting, karena itu harus belajar. Karena penting belajar. Kalau sudah belajar, kendalikan kesambian mendukung. Terima tak terima urusan Allah. Karena pun syarat dan maksudnya sudah dikerjakan. Masalah terima tak terima benih urusan panjenengan. Karena ini kebenaran Allah diabaikan. Wa urusan Quran. Tapi benar harus diiman ke sengkau ya Allah. Jelas kan? Nah, ketika orang diiman ke Allah, sejajan kepada di Allah, odi karena Allah, mati kerja abadi ke Allah, ambian tadi kesanggupan, ambian tadi daya dan kekuatan, ambian tadi kehendak dan keinginan, pas macam-macam ya, tak bisa. Ambian ni apa? Odi,
tak bisa ngalah ngarep TV. Engki, tak bisa ngalah ngarep TV. Bagaimana hidup supaya kita hidup nikah bahagia? Norok keharap Allah, norok kehendak Allah, norok perintah Allah Rasulullah. Nyaman kan dia. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, norok Rasulullah, ini tak berat, Pak. Ya sholat tahajud tak berat. Engki, ya sholat duha padahal untuk abad untuk kerezekian tak berat. Untuk surah sedekah tak berat. Sholat haji umrah tak berat. Sholat perang Pak jiwa ni kemudian. Kenapa boleh nah? Karena diiman ke Allah. Janji Allah, ambian mana perang, pas mati jihad fisabilillah, ambian masuk surga tanpa hisab. Yakin, perang Pak. Mereka kena iman. Namun tadi iman dari janji ke Allah, dari janji Allah, orang yang beriman tak hendak perang Pak. Perang ini kata nyaman. Kita nyaman tak nyaman? Coba ambian audit yang Palestina Pak kira-kira. Nah kena gini, tangakan tangin masalah. Ada kakak ada anak bayi kesal. Anak gini. Orang bini lah perang, laki bini lah perang. Tak merasa bahagia memulai dalam keadaan sehat walafiat. Terus mengati dalam keadaan syahid. Makanya perang mereka walaupun punya artileri yang hebat dari Yahudi kesal. Untuk pancor benar Allah SWT Yahudi nikah. Menteri pemenang Palestina ngerti. Dan alhamdulillah di Indonesia nikah mengirimkan bala tentaranya untuk membela Palestina. Alhamdulillah. Thank you. Nah, nikah ada reda, ada genjatan senjata dari mereka. Karena desakan dari kaum muslimin. Beni Abel Indonesia nikah atau dunia itu bukan akan membela Palestina, bukan. Membela agama, membela saudara. Karena bumi Palestina ini kan bumi orang Islam, buminya para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad diberangkatkan ketika Isra Mi'raj dari Palestina nikah, dari masjid nikah, Pak. Dan masjid nikah akan dikotori dengan babi-babi mereka. Menyembelih babi di sana atau menyembelih anjing makan di sana, khamar makan di sana. Itu tentunya kita harus ya coba jangankan ke sana. Andai kata membodoh orang, Pak, abri aja kata pesawat manco, berapa kira-kira? Kemudian ngamuk tak ngamuk? Masjid Ambian, ibu teman cok benar. Kira-kira ngamuk tak ngamuk? Ngamuk Pak. Ini ke masjid Nabi, masjidnya Allah. Ya masjidnya Allah. Karena Ambian bangun, Ambian ngamuk. Ini ke berat teman cok. Apa boleh pas saya paten orang Islam? Ketika sholat berang-berang Pak paten. Berapa ribu orang yang dibunuh? Ya enggak? Berapa ratus ribu orang? Mereka orang jin jahat. Ya, orang yang jahat nikah. Kenapa orang pasti nikah orang Israel nikah kok benci kepada orang Islam? Karena mereka ada kedengkian, ghillan lilladzina amanu. Punya kedengkian hatinya kepada orang-orang beriman. Sehingga tak reda mereka kalau ada orang beriman bercokol di dunia ini. Paten bain ada keunangan. Untuk apa? Supaya Islam nikah yang di Indonesia khususnya 90% nikah Islam, Pak. Tidak bisa dikuasai pasarnya kecuali dimurtadkan mereka oleh Yahudi. Maka ambian nikah ben Allah SWT coba aja penjenjak murtad, coba sampai murtad ben. Murtad mati kafir, pemasukan neraka ambian. Maka ada jaminan orang Islam nikah masuk surga. Tengate odi supaya tak murtad, supaya tak kafir, tak diiming-imingi dunia pangkat dan jabatan, tidak peduli dengan Islam, dengan agama, dengan Tuhan, maka tengah aja Allah. Tengah benjikian. Contoh lagi kan mereka berarti orang Islam itu tidak ada jaminan untuk masuk apa? Masuk surga bila mana dia tidak sukses hidupnya di dunia. Kan makin banyak, Pak. Murtad ini kebudi keluar daripada Islam, bukan membela orang kafir, membeli produk-produk orang kafir, atau tidak menyetop produk orang kafir supaya mereka tidak membombardir orang muslimin, uangnya digunakan untuk membunuh orang Islam. Mereka murtad namanya, munafik nih kalau murtad. Orang Islam saya murtad nih kan saya munafik. Pacet tak murtad dalam keadaan dari Islam ke kafir punten, tapi membela orang kafir, memberikan izin kepada orang Islam untuk membunuh orang Islam, ini kemurtad, Pak. Namanya munafik, namanya fasik. Kenapa kok ulama-ulama dibunuh? Karena mereka menghalangi kami untuk menjadi orang kaya. Paten, harus murtad.
Murtad itu kedudukannya orang seperti ini adalah munafik. Munafik ini fasik. Fasik dan munafik pada Pak. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu aku campakkan ke jurang api neraka. Berarti orang kafir dan orang munafik, orang fasik tetap akan dimasukkan neraka. Ini ke orang Islam, Pak. Kenapa? Karena dia membela orang kafir ataupun mengiyakan memasukkan orang kafir kepada orang Islam untuk dibunuh. Terjadi berbagai macam dunia karena takut kepada orang Zionis Israel, Yahudi, mereka membela. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak reda kepada kita orang Islam selama orang Islam itu tidak mengikuti agama mereka. Ini ada Al-Quran. Maka dari orang Islam itu gunangku, mun beungal pabeungal engku, mun bae pabae engku, mun Islam engku, mun kafir engku. Karena gula abri belesan tak tangkung. Ben Islam engku, iman engku, masuk surga kok. Cing kok keban. Ya Allah. Ben kafir engku kenapa? Ceki ben contoh lagi dengan lagi. La baridin wala karim. Mun ben masuk di sana tak ada kasih sayang gula kepada jenengan. Walaupun panjenengan hamba dan kaul. Kepada siapa? Kepada orang kafir, fasik dan munafik. Makanya cak berak bejang melolos itu tadi panjenengan untuk bagus. Tetapi bagus panjenengan ini berimanlah kamu dengan sebenar-benar iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wadi Al-Quran. Hai orang yang beriman, nggih, panjenengan berimanlah kamu dengan sebenar-benar iman kepada Allah. Ini ke Allah. Jadi man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Itu namanya kebaikan. Ya, bukan hanya sholat. Sholat ini kalau orang bisa sholat karena iman. Tapi sepaling penting iman ke Allah kada. Mun lan di iman, surah bojeng, Pak. Tak usah soro, Pak. Ini kan apa nih kan? Tak sekolah lagi SD. TK tak sekolah nih, Pak. Tapi 10 jaga, tak 10 jaga. Apa aja yang diambil? Atau juga ngaku ingat nikah? Apa aja? Duhur, asar, maghrib, isya, apa aja berambil? Ini kan agak budong mau nikah, ini bukan jis. Apa aja, Pak? Nah, mun ki kene lela tengah nikah, cuki nikah, Pak. Tak usah soro benar baca. Kan beda abain kan nikah HP. Baca suara adzan nasbah salat langsung salat. Nah tahu cuma adzan dia untuk memanggil orang salat. Banyak saya suruh salat. Lihat nah lagi tak salat nikah. Nah, jadi iman tanamkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita dan juga kepada kita sendiri. Orang sendiri iman, Pak, cekak Pak aten, Pak. Seneng pakai dingan ini seneng, Pak, karena ini bekal. Pada saya nolong panjenengan kecuali dirimu sendiri daripada neraka. Pada saya menolong panjenengan dari surga untuk masuk kecuali panjenengan TV. Saya nentuakin makin, Pak. Mun makin idul pengajian ini kita kesenengin, tak kesukaan dan panjenengan. Lebih kamu panjenengan masuk surga. Kenapa? Karena Al-Quran ini saya bimbing panjenengan ke surga. Tak usah banyak-banyak kitab, setong kitab cukup, Pak. Karena ini kan pedoman hidup. Ambil tanya apa baik, ambil. Beb, apa gula bisa soki, beb tiki, beb. Tanyakan tak bisa, Pak. Beb, apa gula ni kata bini, beb mungkin. Gula duda misalkan. Beb bisa bedi bini. Tanya nih kalau gula bisa, Pak. Orang bini terlalu lagi, beda. Sampai jodoh nanti berapa bulan? Apa baik beda? Ambil tanya apa baik. Al-Quran ini lengkap. Walaupun small is beautiful, kecil tapi indah. Apa boleh saya tanyakin di panjenengan tentang kemaslahatan ataupun madarat yang ditinggalkan, ada semuanya di sini. Dari dunia, alam kubur, sampai masyarakat, sampai syirat, sampai masuk surga atau neraka. Akhir daripada perjalanan manusia. Itu ada penentu. Di Al-Quran ada. Tinggal panjenengan ini kan duduk diam dan dengarkan. Duduk, diam, dengarkan, perhatikan dan amalkan. Ya. Nah ini Pak, fungsinya belajar. Sekoni Pak, ini Pak. Sejam panjenengan duduk di Habib, pahalanya lebih daripada 1000 rakaat salat tahajud. Salat sunnah 1000 rakaat kuat ya.
Tadi ben habib sekecil lah. Tapi le pahala paden ben 1000 rakaat. Ceki amben ning akhirat, Beb, kan kula pun ngajar ke panjenengan, Beb. Bima pahalana. Baca ngucang aneka. Beri ben Allah sebelum binatanya ke bunda. Karena ini apa? Ilmu yakin. Ilmu ya yang wajib kamu yakini. Wajib dipercaya bahwa semua apa yang ada di Al-Quran semuanya benar. Kenapa? Karena ini firman Allah, sang penguasa dunia akhirat, raja di raja dunia akhirat. Tadi raja kecuali Allah, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Nah, ad-din ini kan dibalas, Pak. Menambil masuk agama Islam, balas panjenengan. Ad-din ke Islam, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Ini din berarti din ini ke pembalasan, dibalas. Yang baik dibalas baik, yang tidak baik, yang kafir dibalas neraka. Nah, mulai di iman ke Allah, semuanya yang turun ini akan baik. Coba perhatikan. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi yang namanya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Mulai iman kepada Allah wal yaumil akhir. Dan hendaknya orang yang beriman itu beriman kepada alam pada hari akhir. Hari akhir karena tadi hari lain. Kecuali hari akhir. Yakin. Kenapa? Di surga itu tidak ada hari kecuali hari akhir. Mula masuk surga tak kira keluar boleh. Mula masuk neraka tak kira keluar. Ini kepada. Paham? Wal malaikati, dan yakin bahwa malaikat-malaikat nikah yang wajib kita ketahui ada 10. Ketika tahu fungsi-fungsinya atau pekerjaan-kerjaannya, maka panjenengan apa repot cari pada malaikat yang membawa rezeki, yang menaruh rezeki, yang mengatur rezeki Allah kepada hamba-hambanya. Sehari-hari artinya tak boleh sehari. Kemudian nyari bakun audio, Pak. Kemudian ala bakun makan. Mau tak bertajud tinggalkan dunia, pasti men makan, pasti men hidup. Tapi men akhirat men odi terus dalam keadaan bahagia, mun seksa terus tak mati. Allah ya neraka. Belum. Apel merah tak merah? Merah, marunda Pak. Engki, marunda. Bengal ke marunda. Takut. Oke. Jadi malaikat-malaikat nikah diimani oleh kita. Dan kita beriman kepada malaikat karena orang Islam. Wal kitabi, dan juga kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kitab Taurat, Injil dan Zabur serta Al-Quran. Panjenengan ini kepada yakin percaya bahwa kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, kitab Taurat, Injil, Zabur nikah, tetapi kandungannya, isinya tidak patut menjenengan nikah apa? Percaya. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Karena Al-Quran nikah membenarkan kitab-kitab yang dahulu itu dirusak oleh tangan-tangan jahil mereka dari Yahudi dan Nasrani. Menambian Yahudi Nasrani betul-betul beriman kepadaku, cukuplah kamu mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran tidak bertentangan dengan apa yang ada padamu. Tetapi karena mereka itu tidak cocok kepada Nabi Muhammad, karena bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel, tapi dari bangsa Bani Hashim. Nah, ada tanda. Ya, nah itu apa? Ghillan lil ladina amanu. Itu tanda nikah karena sebab di kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Wan nabiyyin, dan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya? 25 orang. Ya, yang patut, yang wajib kita ketahui dari Adam sampai Nabi Muhammad. Wajib diketahui, diketahui namanya. Tetapi yang wajib diikuti adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib dipelajari sejarahnya dari semua nabi, dari Adam sampai Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad. Paham?
Karena apa? Kita melakukan satu kesalahan, baca apa? Baca istighfar. Istighfarnya apa? Istighfarnya yang dibaca, yang diperdengarkan kepada Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam 400 tahun puluh diterima Tuhan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa lebih cepat? Jangan gue dia, Bang. Gue Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hari ini Muhammad. Mau dia macam ni, apa itu sah yang boleh diserang Allah SWT dan tidak peduli. Kenapa? Karena ini ayat diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tidak ada di ayat-ayat yang lain dari kitab-kitab yang lain dari Allah SWT. Kitab Taurat, Injil, Zabur, ada ini kitab doa. Paham? Nah ini hebatnya yang datang daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih, walaupun doa itu doa dari Nabi Adam, doa dari Nabi Allah Sulaiman, doa dari Nabi Isa, Nabi ada di Al-Quran. Tetapi yang kalau kita mengikuti apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih tajam, lebih cepat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka juga kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata lanceng tantretan ini. Para sasa ayat foi. Nah, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, dan memberi hartanya kepada orang yang dicintainya dari karib kerabat. Sedekah ni ke berat tak berat no? Berat tak berat? Berat. Angki, Arab mak berat. Hari masalah. Kenapa? Tak nyambi iman, nyambi eman. Mun eman tak kira sedekah. Tapi mun iman, berat sedekah. Jadi kalau Allah menanamkan iman kepada seseorang sehingga orang itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa Pak. Tapi tanpa iman esoro sedekah, esoro jihad, esoro abojang berat Pak. Paham? Berat tak berat? Apa yang sobo berat tak berat? Berat. Tapi beri iman, beri benar Allah iman, beri mereka cinta kepada Allah, berat tak berat? Apa jam? Tak berat. Jihad berat tak berat? Nyari mati Pak. Orang yang nyari mati dalam jihad itu polan apa? Polan iman Pak. Orang yang sebanyak sedekah polan apa? Polan iman, benih eman. Iman dan eman ini gak bolong para ada. Tepes. Bedanya tepes. Mun orang jelek ini gak kena sebab eman. Mun orang loman biasanya iman. Jadi kalau sudah cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, memberi harta kepada orang yang dicintainya atau atas yang dicintainya dari harta itu kepada karib kerabat tak berat. Kepada tretan, bapak ibu, paman bibi, kakek nenek, cucu, ponakan, tak berat. Kenapa? Karena membawa iman. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Dia beri anak yatim dia bulan ni kalian terbalik. Jadi ini mari. Dan beri yayasan untuk anak yatim. Sampai ke sana berbicaranya kalau iman. Tapi kalau iman, saya ingin jadi bagian penyumbang anak-anak yatim. Mana kabar? Wal masakin, dan membantu orang-orang miskin, memberikan hartanya kepada orang yang miskin, yang meminta. Miskin bagaimana, Beb? Orang miskin itu orang yang apabila tidak bekerja tidak makan. Itu miskin. Perlu dibantu? Perlu dibantu. Paham? Ini kalau bisa membantu karena sebab iman. Wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang perjalanan sementara dia berjalan tidak dalam keadaan maksiat kepada Allah, tapi dicopet misalkan dalam perjalanan, lalunya dibegal, ya ada bekal untuk pulang, itu termasuk salah satu daripada perlu dibantu. Wasailina wa fil riqab, dan orang yang minta, orang ngemis yang minta. Orang pengemis yang minta karena sebab mencari makan.
wa fir riqab. Ya. Jadi orang yang loman, orang yang dermawan, orang yang suka-suka memberi, katanya Allah, wa yurbi sadaqat. Allah menyuburkan rezeki itu dapat sedekah. Sedekah. Manum bian tahu sogia, mun alako pak, alako berbajarna. Orang alako misalkan alako sabar, macet, berapa bajarna ju? Iya, mun benda 50.000 atau 40.000 atau 30.000 atau 90.000 terserah. Benda ada alako lah. 50.000 berita ketentuan bu. Men alako di pagi sampai sore, mereka 50.000. Ada ketentuannya. Tapi kalau sedekah, tidak ada ketentuannya. Min haitsu la yahtasib, tak disangka-sangka pembalasan Allah datang kepada kita. Paham? Itu. Wa aqamas shalah, dan orang yang mendirikan salat baru terhitung. Kalau tadi bukan sholat saja kebaikan itu, tetapi orang beriman kepada Allah, setelah beriman barulah kamu mengatakan, Allah mengatakan wa aqamus shalah, wawunya ataf Pak. Mudah-mudahan beriman, tore ambian dirikan sholat. Karena orang yang Islam nikah harus sholat. Perbedaannya orang kafir dan orang Islam itu sholat. Berarti tak sholat berarti kah? Nah, berapa banyak orang yang tak sholat dengan sengaja? Apakah kita mau menuduh mereka untuk kafir? Ini seren Pak, ngakunya Islam tapi tak sholat. Katanya Nabi, orang tak sholat dengan sengaja kafir. Benar ya? Nah makanya kalau jadi orang Islam itu jangan tanggung-tanggung. Fokus sekali. Orang Islam ini wajib sholat yang 5 waktu. Andai kata panjenengan ini tak apa yang gamblia ba'diyahnya atau tak apa yang sunnah tak apa-apa, seperti wajibnya dia kepada Allah. Ketika kamu diberi keimanan yang besar, yang kuat, maka hendaknya ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Wa atuz zakah, dan orang yang sholat itu harus membayar zakat. Zakatnya cuma 2,5 kilo setahun Pak. Setiap jiwa itu 2,5 kilo ya setahun zakat. Nah, kecuali orang yang di padi, padi sektar tak sektar terserah Bang. Sepenting menempian nikah padina iocenin, 10%. Menempian melek ke perairan, 5% zakatnya. Mun bidan joy kesak jai orang Lombok, mun beda orang sekampung nikah iso alako ting berengare setiap 10 cetong kalah untuk saya alako mulai nanam sampai panen. Punya banyak kan Bang. Tapi saya cuma cek kesak. Wal mufun bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang beriman kepada Allah nikah mun ajanji pasti tepat. Ciri-cirinya orang beriman itu kalau berjanji tepat. Kalau misalkan antara seseorang dengan seorang yang lainnya, bila mana tepat janjinya, itu siddiq namanya. Ya. Tapi kalau kepada Allah itu iman, percaya kepada Allah. Ya. Makanya kalau jadi orang beriman itu, apapun saja yang diperintah oleh Allah hendaknya kita kerjakan, apapun yang dilarang kita tinggalkan. Tidak usah mikir. Karena Allah ajanji kepada orang yang beriman, dijadikan hidup di dunia itu bahagia, di akhirat bahagia, dan masuk surga bersama Rasulullah. Wasabirin fil ba'sai wad dharrai wa hinal ba's, dan juga bersabar ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa kelaparan, ditimpa kemiskinan, ditimpa penderitaan, harus sabar. Ini kalau orang beriman. Depan jenengan tak ditimpa perang Mak. Ben Allah orang Palestina nikah hata perang, jangan tinggalkan sholat, dan mereka tidak meninggalkan sholat. Perang, nyebong kepada tembok, tapi ben Allah cek tinggalkan sholat, dia tidak meninggalkan sholat. Jangan takut jangan kamu murtad karena dilukai. Makanya orang-orang Palestina itu Pak, kalau sudah perangnya sekarang itu terjadi luka, terjadi Mak. Ngabu sakit benda tak kelar. Panjenengan tak tertimpa musibah, kelaparan,
penderitaan, sakit, dan perang. Ya, nyaman panjenengan. Ketika panjenengan nyaman itunya, nyaman yang Indonesia, pas tak digunakan untuk bersyukur kepada Allah, ya Allah saya nggak menjadikan. Tak takut ancaman Allah nih. Lebih bahaya Pak. Mau naik asam dan jihad, Palestin, mati syahid masuk surga. Tapi kan tu panjenengan beri nikmat, beri besar, beri kehidupan, kenyamanan, nyaman makan, nyaman tidur, nyaman apa aja nggak saya ngalangi panjenengan apa aja. Pas minta ngelakonin, nah saya ngambil. Aneka siapa Allah berdoa berhamdi. So baca panjenengan nikah bahagia. So baca panjenengan bahagia bersama keluarga. So baca panjenengan tak melarat di dalam mencari rezeki. Setelah mereka mengkapul untuk panjenengan. Dah habis kan jauh dikasih. Tapi karena untuk menyampaikan ni ke risalah Allah SWT tak jauh Pak. Karena atin gue lebih panjenengan. Paksa untuk bersama-sama merasakan nikmatnya apa yang Allah berikan kepada kita tentang masalah nikmat iman dan Islam. Supaya kita merasakan bahwa apa yang Allah ciptakan, Allah anugerahkan berupa Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Belum berdoa supaya panjang nikmat, tak sengsara, Thank you. Saya. Tinggal bagaimana panjang menyikapi Habib nikah. Habib nikah memberi pengajian Habib dah. Letih mari. Kayak dia compok bayin lah. Tahu sama-sama masjid. Dan Nabi Muhammad menampen apa sekolah, menampen ajar, menampen ngaji, pangadep ke guru. Sebagaimana Jibril ngajarin Nabi Muhammad SAW depan-depan Pak. Depan-depan bantu orang nikah. Cak biasakin orang ngedingakin ilmu nikah sampai kau rokok ani budi. Kurang saya dan walaupun ngeding kurang saya ngadep ke guru. Malah tahu gerakannya, kemauannya, semangatnya, bagaimana menanamkan iman dan takwa kepada hati kita, kita syukuri. Cukup tak minta apa ke panjenengan. Minta apa boleh ke panjenengan? Ada. Saya minta gula ni kan, torek panjenengan menurut orang Islam, Pak Iman aku, jagung aku. Mau nampak beriman cukup lah, dakwah Nabi selesai. Kan aneh kan? Benih perlu bucung bita-bita, mungkin. Benih nyiksa panjenengan kayak dalam ajar pun terbang sama sekali tadi net boleh kecuali untuk menyampaikan risalah Allah dan Rasulullah SAW supaya panjenengan nikmat bahagia itunya di akhirat. Kita menurut nafsu Pak biar bosan contoh dan panjenengan berkehendak sesuatu yang berseberangan dengan Allah bosan panjenengan. Contoh mun ambian memaksakan diri untuk jadi kaya bisa boleh panjenengan nikah menolak ayat Allah. Tapi memang tak bisa tentang ambian harus tunduk kepada Allah sehingga Allah senyokok panjenengan. Kamu nyaman ambian ngajak nafsu mencari sesuatu yang bukan haknya atau Allah berikan hak kepada panjenengan sementara panjenengan tak usaha. Coba pilih sidin mah. Mun ambian Pak, mun nyari tunya, cek ni tunya, ya tas Pak. Karena sendi itu nyari sendi tas Pak. Makanya kau yakin, ya Allah menunjukkan gula beri tas, atau nakin. Baca beri tas Pak, karena sendi ni kau Allah Ta'ala Billahi Ta'ala karena Allah yang maha tinggi mentinggi betul-betul mentinggi beri atas Pak ketika apa saya beber Allah ni kah beber kekuasaan Allah di kekuasaan Allah di tangan Allah yang maha mulia semua berada jadi membian ni kah sebenarnya tandi kehendak tandi keinginan tandi karep mun ambian akarab sesuai dengan karep panjenengan nikah sengsara, menderita. Memaksakan diri untuk menjadi orang, misalkan memaksakan diri untuk jadi petinggi. Tapi tak bisa misalkan maksakan diri. Bisa boleh? Tak bisa boleh. Boleh tak boleh sepenting nyalon beb. Pas boleh.
Harus kehendak Allah. Berarti tak memaksakan diri. Orang jadi presiden, memaksakan diri, sengsara Pak. Tak memaksakan diri, ya. Engkau jadi ahlan wa sahlan, tak jadi tak apa-apa. Harus nyaman karena Allah. Kalau tidak menjadi bagian kita jadi pilihan oleh mereka, jangan-jangan nanti dikuasai oleh orang Yahudi Indonesia. Maju. Tidak apa-apa. Tapi karena Allah. Mulai karena Allah nyaman. Enggak beda jangan Allah. Sebenarnya tak usah mengeluarkan pese sogoan, Pak. Tak usah mikirin sogoan. Memang kalau sogok nyogok, saya nggak mau jadi ambek. Kan ngaruh. Kejadian yang semacam itu seperti itu. Yang sudah nyata, yang sudah lewat seperti itu. Cukup bakun begini ban sogokan mereka yang menyebabkan mereka berhasil untuk menjadi pemimpin kita. Benci pilih kafir, Pak. Jangan memilih pemimpin yang kafir. Karena memilih pemimpin yang kafir, panjenengan terbagi, terikut dari kekafiran mereka. Man tasyabbaha fahuwa minhum. Orang yang mengikuti mereka itu sama dengan mereka. Ridha kepada kekafiran sama dengan kafir. Ridha kepada kemusyrikan atau kemunafikan sama dengan munafik. Ada kan ini pele imam surat pele Pak. Wa imam ni fasih. Nah, cakaplah kena bentak marah. Acuring kada tinggal fasih itu imam. Anu pele. Coba seremban kena sorbanan bas esro jadi imam. Ono sorban ni sunnah Pak. Agamis ni sunnah. Tapi orang yang seagamis bilang sorban ni belum tutup enter. Enggak ngambil dia. Belum tutup enter. Tapi belum dia tahu cak enter, ada saya. Enggak. Dan kadang orang yang semakin masalah nahu ilmu alat rasa muncung lah 20 tahun. Tapi kun tak betul hati, tak betul imam. Padahal lagi enter. Mun beda orang peter dengan adik tore aku. Materi jadi imam. Pele itu. Mungkin bagaimana bisa diaplikasikan karena sebagai ilmu. Pele ilmu. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam takbir, makmum melaju takbir. Mun presiden kafir, norok biar mau tak mau. Norok apa kiat-kiat mereka. Paksem ya. Paksem menorok kiat-kiat mereka, upaya-upaya mereka untuk memperbarui. Apa yang diperbaiki? Kadang-kadang bisa saja Islamnya dirusak, imannya dirusak, makanannya dicampur dengan babi dan sebagainya. Kenapa? Presidennya kafir. Pele sebab seiman dengan Allah. Mungkin sepeda tak beriman. Maka nambian nikah dengan Allah SWT. Esor apa? Esor beriman kepada Allah. Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka itulah orang yang benar keimanannya. Mundi karakter ngani ka Pak, iman pian bagus dan Allah. Benih para yang cemalolo. Engki, benih para didiskriminasi tentang engkau lah beramal maki ila salakin min Allah. Benih ngani ka Pak. Mun ambian ngani ka, dia bagus pian. Sadaku benar pian. Men apa yang tepat waktu, tepat pian. Di bahasa sedekahin, tepat pian. Dia sebekal masuk surga kan enggak dia Pak. Ambian ni kasi bakal masuk surga dengan Allah. Dan beda berita ni dari Allah. Kapan jenengan syafaat ke Allah, syafaat ke Rasulullah, ambian berak tak berak? Ayo jawab. Berak tak berak? Tak jawab. Berak tak berak? Berak ya. Ambian ni kan ahli jannah kepi Pak. Berak tak berak? Berak. Kenapa pula? Karena agama Islam. Islam ni kerja mana Pak imanku, keyakinanku bahwa abad ni hidup untuk Allah dan kembali kepada Allah. Artinya apa? Jangan ngalak gara bertibi. Karena ambil ngalak gara bertibi tak bisa kan. Ambil terus masuk surga, engkau masuk surga, tapi maksiat. Mungkin, tapi khianat, tapi tak jujur, tapi benci orang Islam, bela orang kafir, bisa masuk surga Pak? Tak bisa kan. Konsekuensinya orang Islam nikah taat ke Allah, tunduk patuh kepada Allah dan mengikuti pri kehidupan Rasulullah. Barulah mereka bisa diharap dan mereka itulah orang yang benar di dalam keislamannya. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang yang bertakwa. Nah, takwa ini takwa ke Allah. Memelihara batasan hukum-hukum Allah. Memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Aneh Pak.
Jadi takwa nikah taknya tawadu, artinya tunduk patuh kepada Allah. Oke. Qafnya qanaah, menerima apa adanya pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wawnya wara, oke. Wara, tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Ya-nya yakin. Yakin, ada takwa. Munding yakin ke Allah SWT dengan keimanan dan ketakwaan, itu akan berangkat perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jangankan meninggalkan yang buruk, Pak. Yang baik saja belum tentu kita seumur hidup bisa kita ngamalkan semua apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maki emak tidak makasih buruk. Kop-kop dengan akal bain, akalnya kan bisa memilih mana yang baik di antara yang buruk, apalagi dengan iman dan takwa kepada Allah. Nanti muka sukunya ini saya berdapat manfaat. Membaca syahadat ini benar-benar terbimbing hatinya, pikirannya, dan hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, itu banyak rezekinya, hidup dalam iman dan takwa, mati dengan husnul khatimah, bi barakatil Quran, bi syarafil Quran, bi syafati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkumullah, al-Fatihah.